Halo, bertemu lagi dengan saya Anton Data dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar merangkum buku fiksi dan non-fiksi. Merangkum. Rangkuman merupakan rangkaian dari semua gagasan pokok atau intisari karangan atau buku menjadi bentuk yang ringkas atau pendek. Rangkuman merupakan penyajian kembali suatu bacaan secara ringkas dengan tetap memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulis tanpa mengubah ide gagasan pokok tulisan aslinya. Rangkuman merupakan hasil dari kegiatan menyarikan semua gagasan pokok suatu karangan atau buku menjadi bentuk yang lebih ringkas atau pendek. Ciri-ciri rangkuman. 1. Urutan cerita atau alur cerita tersusun secara berurutan sesuai alur cerita aslinya. 2. Menggunakan kalimat persuasif atau ajakan atau bujukan agar calon pembaca tertarik untuk membaca cerita aslinya. 3. Menyajikan konflik secara detail, ringkas, dan menarik. Dan 4. Membuat penasaran calon pembaca sehingga ingin membaca keseluruhan cerita. Berbicara tentang rangkuman, kita mengenal dua jenis rangkuman, yaitu 1. Rangkuman buku fiksi yang biasa disebut dengan sinopsis, dan kedua, rangkuman buku non-fiksi yang biasa disebut dengan ringkasan dan atau peta konsep. Merangkum buku fiksi. Berikut langkah-langkah dalam merangkum buku fiksi. Yang pertama, membaca isi buku fiksi secara keseluruhan. Kedua, mencatat pokok cerita atau peristiwa penting setiap bab atau bagian. Ketiga, gabungkan pokok-pokok cerita tersebut secara urut dengan bahasa yang ringkas. Dan keempat, gunakan kalimat yang jelas, efektif, menarik, dan juga mudah dipahami. Rangkuman buku fiksi sering juga disebut dengan sinopsis. Berikut ini contoh beberapa buku fiksi. Contoh sinopsis. Identitas buku. Judul: Dia Adalah Dilanggo tahun 1990. Penulis P.D. Bikes. Penerbit Pastel Books. Genre romans. Tahun terbit 2014. Jumlah halaman 348 halaman. ISBN 9786027870413. Harga Rp59.000. Sinopsis novel Dylan, Dia Adalah Dilanggo tahun 1990, menceritakan tentang kisah cinta Milia. Milia adalah seorang murid baru pindahan dari Jakarta, dan di saat ia berjalan menuju sekolah, ia bertemu dengan seorang teman satu sekolahnya, seorang peramal. Peramal itu mengatakan bahwa nanti mereka akan bertemu di kantin. Awalnya Melia tidak menghiraukan laki-laki peramal itu, tapi setiap hari laki-laki peramal tersebut selalu mengganggunya. Mau tidak mau, Melia mulai mencari tahu. Laki-laki peramal itu bernama Dylan. Suatu hari saat Dylan mengikuti Melia pulang dengan angkot, ia berkata, "Melia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja." Perkataan Dylan itu membuat hati Melia berdebar-debar. Mungkin ia kaget atas ucapan Dylan. Melia diam mendengar ucapan itu. Ia juga memikirkan Benny, pacarnya yang ada di Jakarta. Dylan mendekati Melia dengan cara yang tidak biasa.
Mungkin itu yang membuat Milia selalu memikirkannya. Dylan memberikan coklat pada Milia melalui tukang pos. Dylan membawa biasih untuk memijit Milia saat sedang sakit. Dylan memberikan hadiah teka-teki silang pada Milia sebagai hadiah ulang tahun dengan sebuah tulisan, "Selamat ulang tahun Milia, ini hadiah untukmu, cuma TTS. Tapi sudah kuisi semua, aku sayang kamu. Aku tidak mau kau pusing karena harus mengisinya." Dylan. Lambat laun seiring berjalannya waktu, Milia dan Dylan menjadi akrab. Milia mengetahui beberapa hal tentang Dylan dari Wati, sepupu Dylan yang sekelas dengannya. Sekarang Milia di Bandung terpilih menjadi peserta cerdas cermat TVRI. Beberapa siswa yang bukan peserta dianjurkan untuk ikut memberikan semangat buat teman-temannya yang sedang berlomba. Milia salah satunya, dan di Jakarta ia sudah berencana untuk bertemu dengan Benny pacarnya. Milia sudah lama menunggu Benny yang berjanji untuk datang ke TVRI. Namun Benny tak kunjung datang. Akhirnya Milia pergi makan bersama Nandan dan Wati. Saat itulah Benny datang dan marah-marah melihat Milia makan bersama laki-laki lain. Hubungan mereka pun berakhir. Selanjutnya merangkum buku non-fiksi. Berikut ini merupakan beberapa contoh buku non-fiksi. Cara merangkum buku non-fiksi, ada dua cara untuk merangkum buku non-fiksi. Yang pertama, menemukan gagasan pokok, dan yang kedua, pemetaan pikiran atau peta konsep. Cara merangkum dengan gagasan pokok. Berikut langkah-langkah merangkum dengan menemukan gagasan pokok. Yang pertama, membaca informasi umum buku yang meliputi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan lain-lain. Kedua, mencari tahu isi umum buku dari daftar isi atau kata pengantarnya. Ketiga, cermati bagian-bagian buku, bab, subbab, dan paragraf. Keempat, temukan ide pokok tiap-tiap paragraf. Dan yang kelima, gabungkan ide pokok tiap-tiap paragraf tersebut menjadi paragraf yang lebih singkat. Contoh rangkuman buku. Identitas buku, buku Capung, judul buku Mengenal Capung, penulis Santi Susanti, penerbit Puslitbang Belo Bilipi, tahun penerbit 1998. Ringkasan. Capung adalah binatang yang menarik, memiliki 4 sayap, kepala besar, antena, toraks yang kuat, dan kaki yang sempurna. Mata capung sangat besar disebut mata majemuk, terdiri dari omatidium. Dengan ini dia bisa melihat ke segala arah dan mendeteksi gerakan yang jauhnya lebih dari 10 meter. Dan kakinya sangat kuat, jadi digunakan untuk hinggap di suatu tempat, bukan untuk berjalan. Capung hidup di seluruh dunia, paling banyak ditemukan di daerah tropis seperti Indonesia. Di Indonesia terdapat sekitar 750 jenis capung. Capung juga dapat hidup di pegunungan tinggi dan kawasan kutub utara. Capung menghabiskan sebagian hidupnya sebagai nimfa atau sepasang yang sangat bergantung pada perairan seperti sungai, sawah, danau, kolam, atau rawa. Capung mengalami daur hidupnya sebanyak 3 tahap, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Daur ini termasuk metamorfosis tidak lengkap. Nimfa terkenal dengan pemangsa yang ganas di dalam air dan bernapas dengan insang. Pada waktunya selama 5 tahun, nimfa naik ke atas permukaan, memanjat tumbuhan, dan berubah menjadi capung dewasa.
Telur capung ada yang panjang dan bulat. Telurnya terdapat sebuah lubang untuk dimasuki sperma sebelum ditaruh oleh induknya. Selama 1-3 minggu telur akan menetas. Selama itu telur dapat sebagai makanan ikan besar. Perilaku menarik capung. Capung kawin dengan cara yang aneh. Capung akan melakukan perkawinan dengan terbang. Dengan menggunakan ekornya, capung jantan akan mencengkeram bagian kepala betina. Lalu betina membengkokkan ujung perutnya menuju alat kelamin jantan yang sudah tersisi sperma. Dan capung memiliki kebiasaan untuk berjemur. Manfaat capung bagi kehidupan manusia ada banyak. Salah satunya adalah capung sebagai inspirasi para seniman lukis, perancang mode, penulis puisi dan lagu. Dapat juga sebagai makanan perangsang, sebagai obat, dan digunakan untuk menghentikan kebiasaan mengompol pada anak-anak dengan cara si capung menggelitik pusar anak tersebut. Capung dapat juga sebagai pembasmi binatang kecil yang berbahaya seperti jentik-jentik nyamuk. Capung merupakan binatang yang akan punah karena habitat yang rusak karena ulah manusia. Oleh sebab itu, capung harus dilestarikan dengan cara tidak menangkapnya, dimakan atau dimainkan. Juga harus dilestarikan tempat tinggalnya atau habitatnya. Selanjutnya, cara meringkas buku non-fiksi dengan membuat peta konsep. Langkah-langkahnya, yang pertama, tuliskan judul di tengah kertas dan berilah gambar yang sesuai judul. Kedua, buatlah cabang utama terkait judul tersebut. Ketiga, buat cabang-cabang utama lainnya dengan warna yang berbeda-beda. 4. Berikan label tiap-tiap cabang tersebut dengan menuliskan kata kuncinya. 5. Buat subcabang untuk tiap-tiap cabang dengan subcabang yang saling berhubungan. 6. Buatlah hubungan dengan garis-garis lengkung lurus yang menarik. Dan 7. Jika antar subbab ada yang berhubungan, kalian dapat menandai dengan garis tertentu. Berikut contoh peta pikiran dengan topik utama makhluk hidup. Dari peta itu kita bisa melihat bahwa makhluk hidup itu dibedakan menjadi 3, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, manusia ada 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Sedangkan tumbuhan ada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Sedangkan hewan ada hewan liar dan hewan peliharaan. Nah, cukup mudah bukan untuk merangkum sebuah buku baik fiksi maupun non-fiksi? Untuk itu, sekarang kerjakan tugas berikut ini. A. Jelaskan pengertian rangkuman. B. Sebutkan langkah membuat rangkuman buku fiksi. C. Sebutkan langkah membuat rangkuman buku non-fiksi. Dan D. Jelaskan perbedaan rangkuman buku fiksi dan buku non-fiksi. Selamat mengerjakan dan terima kasih.